Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penilai uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024. Kenalkan, nama saya Meliani SPD. Tempat tanggal lahir Ramayadi 11 Mei 1997. Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Jawai, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak, NIM 242111567. Pada kesempatan hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Jawai, materi mensyukuri nikmat di kelas 11, fase F. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji adalah suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Ya, memenuhi janji menuntaskan hal yang pernah kita janjikan kepada orang lain.
mensyukuri nikmat. Ya. Tapi sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian berkaitan dengan pertanyaan pemantik berkaitan dengan materi mensyukuri nikmat. Pertanyaan yang pertama, apa saja nikmat yang sudah kalian rasakan di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Dewi. Nikmat yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nikmat diberi kesehatan dan bisa sekolah. Nikmat diberi kesehatan dan juga nikmat bisa bersekolah. Bagus sekali jawaban Dewi. Kasih tepuk tangan untuk Dewi ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menerapkan perilaku mensyukuri nikmat di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Aina, silakan dijawab. Cara saya mensyukur nikmat dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya mempunyai rezeki, maka saya berdoa untuk bersedekah berbagi dengan sesama. Ya, Aina sudah menerapkan cara mensyukuri nikmat. Jadi ketika dia mempunyai rezeki lebih, katanya dia sering menyisihkan rezeki itu dengan cara bersedekah, berbagi dengan sesama. Benar sekali jawaban Aina. Kasih tepuk tangan untuk Aina. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mensyukuri nikmat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi cara mensyukuri nikmat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan nikmat mensyukuri nikmat. Kita explaining terlebih dahulu. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah, duduk kembali ya. Jadi anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang PBL atau Problem Based Learning. Ini nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok di mana nanti akan dibagikan RKPD ke kelompok masing-masing dan kalian harus mencari permasalahan di dalam RKPD yang sudah dibagikan. Pada pembelajaran kita itu terkait dengan Problem Based Learning atau PBL yang mana kalian harus menganalisis masalah apa yang ada di dalam pembelajaran terkait dengan RKPD yang Ibu bagikan. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi mensyukuri nikmat. Tolong disimak dan didengarkan baik-baik ya. Jadi, mensyukuri nikmat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yashkuru, syukron, yang artinya pujian atas sesuatu dan pujian sesuatu. Mensyukuri nikmat adalah pengakuan atas kesenangan lahir maupun batin yang dirasakan seseorang, lalu memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Oke. Kita lanjut kepada dalil tentang mensyukuri nikmat itu terdapat pada Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-7 yang berbunyi, bisa kita membacanya sama-sama? Oke, kita baca sama-sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
materi mensyukuri nikmat. Ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bapak paham ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Tapi kelompoknya kita pakai sistem acak ya. Jadi kalian berhitung 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3. Jadi nomor 1 dia menjadi kelompok 1, nomor 2 dia menjadi kelompok 2, nomor 3 dia menjadi kelompok 3. 1, 2. Nah, ayo silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, kalian sudah berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu akan membagikan LKPD terkait apa yang harus kalian lakukan. Kelompok 1 ya, pahami LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3 mana ya? Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah membagikan LKPD kepada masing-masing tiap kelompok. Coba kalian perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Perhatikan ya. Jadi untuk kelompok pertama Ibu membahas gambar 1. Gambarnya orang lagi makan, tapi dibalik dia lagi makan dia sedang berdoa. Jadi perintahnya adalah amatilah gambar tersebut lalu berikan tanggapan kalian bagaimana penerapan mensyukuri nikmat dari gambar tersebut terkait dengan pengertian dan cara dan hikmah mensyukuri nikmat. Jadi kalian analisis untuk kelompok 1, kalian analisis gambar di sini ya, gambar pertama apa pengertiannya, terus bagaimana cara dia mensyukuri nikmat terkait dengan gambar ini. Paham ya kelompok 1? Oke, lanjut. Untuk gambar 2, coba kelompok 2 perhatikan LKPD-nya. Gambar kedua, jadi gambarnya apa ini ya? Tentang sedekah. Jadi kalian analisis gambar di sini. Bagaimana cara dia mensyukuri nikmat? Paham? Paham. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 3, perhatikan LKPD-nya. Jadi kelompok 3 gambarnya orang sedang ngapain ini ya? Sholat. Ya, orang sedang sholat. Jadi kalian analisis gambar tersebut terkait bagaimana cara dia mensyukuri nikmat dari gambar tersebut. Melakukan sholat. Cari pengertiannya, cari bagaimana cara dan hikmah dia mensyukuri nikmat. Paham sampai di sini ya? Oke, baiklah, silakan diskusikan. Jadi nanti setelah waktunya selesai, kalian maju ke kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi jika tidak paham, silakan tanya kepada Ibu. Sudah 10 menit berlalu, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Kelompok 1, kalian menganalisis gambar apa? Gambar makan. Orang sedang makan. Orang berdoa sebelum makan. Oke, sudah sejauh mana hasil analisis kalian? Oke, bagus ya jawabannya. Jadi kalian pahami betul-betul gambar ini, kalian analisis secara seksama. Kayak gambar di sini kan gambar orang sedang makan, tapi sebelum makan dia berdoa. Jadi dahulu pahami gambar ini, kalian analisis pengertiannya, caranya mensyukuri nikmat, dan hikmah apa dari gambar ini ya. Jadi jangan fokus pada gambar lain saja. Ya, paham ya? Lanjutkan ya pekerjaannya. Kelompok 2, kalian menganalisis gambar tentang apa ini ya? Seseorang sedang bersedekah. Oke, orang sedang bersedekah. Pahami betul-betul gambar ini ya. Ini kan orang sedang
berarti kalian harus cari pengertian tentang nikmat, bagaimana cara dia mensyukuri nikmat, tapi terkait dengan gambar ini ya. Terus apa saja hikmahnya yang berkaitan juga dengan gambar ini. Sudah bagus, nanti tinggal ditambah sedikit lagi. Hampir 70% sudah selesai ya. Lanjutkan ya, kalau ada kesulitan silahkan tanya kepada ibu. Kelompok 3 kalian menganalisis gambar tentang apa? Orang sedang sholat. Orang sedang sholat. Jadi pahami gambar ini terkait dengan orang yang sedang sholat. Jadi bagaimana pengertian nikmatnya, terus cara dia mensyukuri nikmat di sini dengan sholatnya gimana, nikmatnya nikmat. Juga lihat bagaimana. Oke, sudah baik. Tapi kalau bisa ditambah lagi ya. Ya, terkait dengan ini gambar orang sedang sholat. Jadi bagaimana cara dia mensyukuri nikmat, terus nikmatnya. Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami. Saya sendiri Muhammad Alson dan Saya dari Kurniawan. Saya Catherine, saya Catherine, Saya dari Anaki. dan saya Anna. Silakan presentasikan. Baik teman-teman, ini adalah gambar orang makan dan sebelum makan dia berdoa. Saya dengan ini akan menjelaskan sedikit beberapa yang berkaitan dengan gambar tersebut. Mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Dari gambar yang kami analisis, gambar tersebut menggambarkan orang yang mensyukuri nikmat dengan cara berdoa sebelum makan. Artinya, ketika diberi nikmat berupa rezeki Allah, ketika sebagai hamba-Nya tidak lupa berdoa sebelum menghadapi rezeki tersebut atau berdoa sebelum makan. Contoh gambar yang didapat sini. Hikmahnya mensyukuri nikmat dari gambar tersebut adalah bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan lupa untuk berdoa sebelum makan. Artinya jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Baiklah teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya baik. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa kita dianjurkan berdoa sebelum makan? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 3. Saya Nurhamizah dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa berdoa sebelum makan termasuk dalam mensyukuri nikmat? Bisa dipahami pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Oke, silakan diskusikan untuk menjawab pertanyaan dari temannya.
kelompok 2 dan kelompok 3 itu semakin mendekati ya. Kenapa? Ketika kita menghadapi makanan, kita harus bersyukur itu. Jadi tadi dijawab oleh kelompok pertama bahwa makanan itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah. Jadi cara mensyukurinya yaitu dengan cara berdoa sebelum makan. Yang kita hadapi itu berupa makanan itu rezeki yang datangnya dari Allah. Itu merupakan rasa syukurnya. Artinya ketika kita berdoa sebelum makan itu membuktikan bahwa kita tidak lupa dengan Allah yang Maha memberi rezeki. Paham ya sampai di sini? Oke. Kelompok 1 sudah bagus mempresentasikan hasilnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2, silakan Haji Irfan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rian Bauni dan saya Bayu. Kami menganalisis orang sedang bersedekah. Adapun hasil analisisnya adalah Mensyukuri nikmat adalah kesenangan lahir dan batin yang dirasakan seseorang lalu memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dari gambar yang kami analisis, gambar tersebut menunjukkan orang yang mensyukuri nikmat dengan cara bersedekah. Artinya, ketika diberi nikmat oleh Allah, dia tidak lupa membagikan sedikit rezeki atau nikmat tersebut kepada orang lain dengan cara bersedekah. Hikmah mensyukuri nikmat dari gambar tersebut adalah bahwa sedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin. Malahan sebaliknya, apabila kita ikhlas bersedekah, maka akan Allah tambah nikmatnya. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Perkenalkan, saya Ina dari kelompok 1 ingin bertanya, apa keutamaan yang didapat jika kita bersedekah? bisa dipahami pada kelompok 1. Saya Edik dari kelompok 3 yang bertanya. Kenapa bersedekah bisa membuat nikmat yang didapat yang pertama? Oke. Jadi pertanyaannya, kenapa sedekah bisa membuat nikmat kita semakin bertambah? Silakan kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dapat mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendatangkan berkah dan menghapus dosa. Paham kelompok 1 keutamaan dari bersedekah tadi ya sudah dijawab oleh kelompok 2. Paham? Lanjut jawab pertanyaan kelompok 3. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena Allah sudah menjanjikan ganjaran 10 kali lipat balasan ketika kita bersedekah dengan ikhlas. Dipahami kelompok 3? Oke, tadi kelompok 1 menanyakan kepada kelompok 2 apa keutamaan jika kita bersedekah. Jadi keutamaan sedekah itu banyak sekali ya. Pertama tadi kita akan mendapat pahala. Namanya pahala ini akan membawa kita kepada jalan menuju surga. Terus keutamaan yang lain adalah hidup kita itu akan menjadi berkah. Kemudian nikmat kita, ketika kita bersedekah, nikmat kita akan terus selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi kelompok 3 bertanya, kenapa bersedekah itu akan membuat nikmat kita selalu bertambah. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada manusia bahwa ketika kita bersedekah dengan ikhlas, maka akan Allah mengganti 10 kali lipat.
Artinya sedekah itu tidak akan membuat kita miskin, yang ada malahan nikmat itu akan terus bertambah, rezeki akan terus mengalir dengan catatan kalau kita sedekahnya dengan ikhlas. Sampai di sini ya? Oke, kelompok 2 sudah menampilkan presentasinya dan sangat bagus. Kita kasih tepukan kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya Erik dan saya Elmer. Saya Fitri. Saya Muhammad. Jadi kali ini kami akan menganalisis nomor orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Saya Muhabisah akan menjelaskan tentang mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesenangan atau kenikmatan yang sudah diberikannya kepada kita. Dari gambar yang dianalisis, gambar tersebut menggambarkan seorang yang mensyukuri nikmat dengan cara sholat. Artinya ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak lupa dengan kewajiban sebagai seseorang muslim, yaitu dengan ibadah sholat. Hikmah yang mensyukuri nikmat dari gambar tersebut adalah bahwa dengan sholat bisa bertambahnya karunia atau nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 bertanya, bagaimana cara kita supaya istiqomah dalam mensyukuri nikmat berkaitan dengan sholat? Oke, bisa dipahami ya? Saya Lebih Kurniawan dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa sholat dijadikan sebagai alasan dari mensyukuri nikmat? Baiklah, bisa dipahami pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok. Silakan diskusikan untuk mencari jawabannya. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Sadar bahwa sholat adalah nikmat besar, memahami manfaat sholat, merenungkan orang yang tidak sholat, menjadikan sholat sebagai momen bersyukur. Pahami ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena ia adalah ibadah langsung kepada Allah. Cara terbaik untuk mengingat nikmatnya dan sarana mendekatkan diri kepadanya. Semakin kita bersyukur, semakin kita menjaga dan meningkatkan kualitas sholat kita. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Tadi ada yang bertanya kepada kelompok 3. Nah, kelompok 3 itu menjelaskan tentang orang sedang sholat. Yang mana tadi ada yang bertanya bagaimana cara meningkatkan keistiqomahan kita terkait dengan orang sedang sholat, terkait dengan mensyukuri nikmat. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah? Pertama, keinginan kita harus kita tingkatkan supaya kita tetap istiqomah dalam beribadah. Artinya kita tidak melalaikan sholat. Selanjutnya, selain keimanan yang kita tingkatkan, kita harus selalu ingat bahwa hidup ini di dunia hanya sementara. Yang kekal itu adalah akhirat, dan kita harus percaya bahwa kematian itu pasti akan terjadi. Ya, di dunia ini hanya sementara, yang kekal itu hanya di akhirat. Jadi disitulah akan meningkatkan keistiqomahan kita sebagai hamba Allah. Jadi jawaban dari kelompok 3 sudah sangat bagus dan memuaskan hasil presentasinya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian tadi sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, baik kelompok
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bagus dalam mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi kalian juga responsif. Ketika ada teman yang bertanya, kalian bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Berarti kalian mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Nanti ibu akan membagikan post-test atau soal esai 5 soal. Tapi nanti dijawabnya per individu. Karena tugas kelompok sudah selesai, silahkan kembali ke tempat duduk seperti keadaan semula sebelum dibagi kelompok. Silakan. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Tugas kelompok sudah kalian kerjakan, sudah kalian diskusikan, dan sudah kalian presentasikan. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Aina? Kesimpulannya adalah bahwa mensyukuri nikmat merupakan pengakuan atas kesenangan kami maupun batin yang dapat dirasakan seseorang, lalu memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan yang tertera oleh Allah. Serta dalil mensyukuri nikmat terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Ya, jadi kesimpulan yang dijelaskan oleh Aina itu sudah sangat bagus. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah pengakuan lahir dan batin yang dirasakan oleh hamba Allah, kemudian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagus sekali jawaban Aina. Kasih tepuk tangan untuk Aina. Ibu akan menampilkan kontes. Baiklah, soal esai atau soal kontes. Soal yang pertama adalah apa pengertian mensyukuri nikmat? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Happy, silakan. Mensyukuri nikmat adalah pengakuan atas kesenangan lahir maupun batin yang dirasakan seseorang, lalu memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau salah jawaban dari Happy ya? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Happy ya. Selanjutnya, soal nomor 2. Apa arti dari dalil Quran surah Ibrahim ayat 7? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Nah, atau salah jawaban dari Kurniati ya? Benar. Jawaban Kurniati benar. Kasih tepuk tangan untuk Kurniati. Soal nomor 3, bagaimana cara mensyukuri nikmat? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Cara mensyukuri nikmat ada 3. 1. Mensyukuri nikmat dengan hati, yaitu meyakini kebenaran kepentingan dalam Islam, berzikir. 2. Mensyukuri nikmat dengan lisan, yaitu mengucapkan syahadat, sholawat, dan zikir. Berdoa, membaca Al-Quran, berkata baik dan benar. 3. Mensyukuri nikmat dengan perbuatan, yaitu berakhlak mulia, berzakat, infak dan sedekah, rajin, tekun dan khusus dalam ibadah. Benar atau salah jawaban Fitri? Benar. Benar sekali jawaban Fitri. Kasih tepuk tangan untuk Fitri ya. Soal nomor 4. Apa hikmah dari mensyukuri nikmat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Hikmah mensyukuri nikmat yaitu berkabarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh surga dan meningkatnya kualitas hidup menjadi lebih baik. Benar atau salah jawaban dari Nika? Benar. Tepuk tangan untuk Nika. Soal nomor 5. Apa akibat dari tidak mensyukuri nikmat? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silahkan. Akibat tidak mensyukuri nikmat mendapat balasan dosa, mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati gelisah dan tidak tenang, hidup serba kekurangan. Benar atau salah jawaban Bayu? Benar. Ya, jawaban Bayu benar. Kasih tepuk tangan untuk Bayu. Tadi kalian sudah menjawab post test
semangat. Dari proses pengerjaan tugas kelompok, kalian mengerjakannya dari mulai diskusinya serta presentasinya itu sudah sangat maksimal dan sangat baik dalam penyajian hasil presentasi. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita sudah membahas materi tentang mensyukuri nikmat. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang materi lain. Jadi kalian di rumah itu kalau ada waktu luang silahkan baca terkait dengan materi menutup aib orang lain. Pembelajaran kita sudah selesai, silahkan bukunya masukkan ke dalam tas. Jadi kita siap-siap untuk pulang. Silahkan coba pulang ke rumahnya masing-masing dan hati-hati di jalan. Sekian dari Bu.